Ya, 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 ya. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bahasa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi. Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Kan apa yang disebut HPAL. HPAL ini adalah industri untuk persiapan lithium baterai. Nah nanti yang kerja siapa? Ya sebagian kita. Di dunia tercanggih teknologi sekarang CATL. Biar yang ngomong-ngomong itu ini, Cina nih loh. Kau mau suka nggak suka, dia yang terbesar sekarang. Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Memang kita bikin lapangan kerja, tapi untuk bikin lapangan kerja, perlu orang dulu bikin induknya, setelah jadi induknya kita yang bikin kerja semua. Bahwa TKA ini mengontrol kita, tidak benar lah itu. Kita juga tidak mau itu kok terjadi. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kepada yang terhormat, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau.
alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bahasa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan? Ya. Sudah 1:30 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan Satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa, dan saya panggil, 5 orang saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Disingkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Yang pertama, tujuan daripada kita membentuk wadah ini adalah menyambung silaturahmi para mantan prajurit yang sudah dikeluarkan dari kedinasan, baik yang pensiun ataupun yang ex. Itu saya satukan hanya untuk menyatukan satu pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, di dalam silaturahim ini mereka juga diharapkan bisa memberikan informasi ataupun lowongan-lowongan pekerjaan sehingga yang tadinya tidak bekerja bisa bekerja dengan layak dan bisa membiayai anak istrinya dengan rezeki yang halal. Nah, kemudian yang ketiga, kalau mereka sudah terisi perutnya dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, tentunya kita mudah untuk membangkitkan semangat jong mereka untuk membela kebenaran dan keadilan. Karena kita ketahui bahwa negara kita saat ini sedang sakit. Ya, kita prihatin semua. Sekarang kalau kita bisa bilang masyarakat Indonesia sekarang, masyarakat atau rakyat kita membiayai pemerintah. Itu yang terjadi sekarang. Bukan tanggung jawab pemerintah yang membiayai rakyatnya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan. Ada apa? Sistem yang salah. Ini kita harus menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kami Saudara Destin Matra hadir untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesama anggota, juga ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pada prinsipnya, politik, kami tidak berpolitik, tetapi kami politiknya adalah politik negara. Sama dengan doktrinnya Tentara Nasional Indonesia. Politik kami adalah politik negara. Apapun yang bersifat merongrong kedaulatan negara, maka kami bersama penegak kedaulatan negara, yaitu aparat TNI, kami ada di belakang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu, bahkan mungkin kami satu-satunya komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang kalau negara membutuhkan. Katakan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua,
untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi, dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI untuk memperkokoh keyakinan tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Dan jangan ragu lagi dengan Pancasila. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan. Jangan sampai itu terjadi. Dan meyakinkan bahwa tidak ada ideologi lain yang tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Dan 8 sampai dengan sekarang tidak ada film itu yang ada bisa mewakili. Dan apa yang dikatakan Presiden bahwa perlu dibuat film lagi sesuai dengan zaman milenial, itu adalah yang sangat bagus agar ada daya tarik generasi muda untuk belajar, untuk memahami sejarah. Yang penting saya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini agar paham sejarah, agar tidak terulang kembali. Saya mengibaratkan seperti makanan, bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak, terus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya, terutama, dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Tetapi saya mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mengalami tragedi yang luar biasa, tragedi kelam, dan itu tidak boleh terjadi di kala bangsa ini sedang bersama-sama membangun untuk lebih maju lagi dalam kompetisi global. Bagaimana kita menuju ke bangsa menjadi bangsa pemenang kalau kita tidak paham sejarah? Saya paham bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Kekayaan alam tersebut berpotensi membawa negara dengan berjuta keragaman ini menjadi negara besar di masa yang akan datang. Salah satu cara yang diyakini dapat membawa kapal Indonesia menuju kemajuan ialah dengan mengundang investasi yang seluas-luasnya. Semenjak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia di tahun 2014, dirinya sangat gencar mengundang investor dari berbagai negara. Salah satu investor yang paling cepat merespon undangan Presiden Jokowi ialah investor Cina. Saat ini, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan sedang menjadi primadona ialah biji nikel. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tengah mendorong pengolahan biji nikel agar dapat dilakukan di dalam negeri dengan memberlakukan larangan ekspor biji mentah yang diharapkan dapat memberikan value atau nilai tambah.
di mana kebijakan larangan ekspor tersebut membuat Uni Eropa meradang. Melalui World Trade Organization atau WTO, mereka pun menggugat Indonesia. Namun, Presiden Jokowi tak gentar dengan gugatan tersebut dan siap menghadapinya. Kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Dalam hal ini, yang sebenarnya terkena dampak paling besar terkait pelarangan ekspor biji nikel mentah bukanlah Eropa, melainkan Cina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sebagian besar biji nikel milik Indonesia selama ini diserap oleh Cina. Karena semua ini ekspornya hampir sebagian besar perginya ke Tiongkok. Nah, yang menikmati nilai tambah siapa? Tiongkok. Negara Cina yang merupakan negeri pedagang ini mengambil langkah yang lebih efisien. Tak ingin ribut seperti Eropa, Cina lebih memilih jalan bekerja sama dengan Indonesia dan mulai melakukan investasi besar di bidang pengolahan biji nikel. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di 3 kawasan industri di luar Pulau Jawa, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, daerah Morowali, Konawe, dan Halmahera. Dalam membangun sebuah smelter tidaklah mudah, di mana teknologi yang dipakai belum semua dikuasai oleh orang Indonesia. Oleh sebab itu, selain investasi, Cina juga mengirimkan orang-orangnya yang memiliki keahlian khusus untuk menginstalasi alat-alat smelter. Di mana kedatangan para TKA asal Cina ke Indonesia menjadi isu kalau Cina ingin menguasai negeri ini, terlebih lagi sejak terjadinya pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika Indonesia belum mampu untuk menerapkan teknologi dalam membangun sebuah smelter, sehingga membutuhkan tenaga asing untuk membangunnya. Ya, memang industri ini harus memerlukan orang-orang yang paham membangunnya. Tidak serta-merta kita siap, kita nggak siap, kita harus jujur ngakuin itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan itu. Jadi nanti kalau bulan Juni atau Juli sudah siap, kita kerjakanlah ini. Nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah kerjakan. Nah, setelah ini jalan bersamaan tenaga Indonesia masuk di training, karena di sana kan ada politeknik kita. Selain itu, Luhut juga menjelaskan jika nantinya sebanyak 90 hingga 92% yang akan bekerja di industri smelter ini adalah orang-orang Indonesia. Nah, dia itu menyelesaikan apa yang disebut HPAL. HPAL ini adalah industri untuk persiapan lithium baterai. Nah, nanti yang kerja siapa? Ya sebagian kita. Sebagian besar, 90%, 92% adalah orang Indonesia. Lalu apa keuntungan yang diperoleh Indonesia melalui industri ini? Dengan dominasi nikel, kesempatan menjadi pemilik masa depan dunia kini semakin lebar. Dengan memilih nikel sebagai ujung tombak kemajuan teknologi dan mendorong Indonesia sebagai basis mobil listrik serta produsen lithium baterai terbesar di dunia, potensi menjadi salah satu pemimpin dunia tersebut semakin mendekati kenyataan. Siapa menguasai minyak akan menguasai dunia adalah cerita masa lalu. Kini, siapa menguasai nikel, dialah pemilik masa depan dunia, dan itu adalah kita, Indonesia. Following prediction, in about 10 years' time, many of you will be carrying a little piece of Indonesia in your pocket or in your bag every single day. Think for a moment about your smartphone. Now imagine the lithium-ion battery inside your smartphone. Around 50% of that lithium-ion battery is made of nickel. Since Indonesia is the world's largest producer of nickel, the lithium-ion battery in your smartphone might contain nickel from Indonesia. So, in 10 years' time, every time you see your smartphone, it might remind you of a little share of Indonesian mineral. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.